Kelebihannya, Pak Anies Baswedan ini kan saya pernah jadi mitranya dia. Saya juga kadang-kadang tertegun gitu. Kalau tahun 2024 bakalan nyapres lagi, mau jadi capres atau cawapres? Karena saya boleh ada satu pertanyaan Oh, nggak buat saya? Aduh, apa-apa, boleh. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Kalau tahun 2024 bakalan nyapres lagi, mau jadi capres atau cawapres? 2024, nah ini bagian daripada Mary Riana mencoba membangun satu narasi persatuan. Saya nggak mau bicara mengenai politik karena saya khawatir konten politik itu membuat satu perdebatan diskursus yang ada kemungkinan menghilangkan fokus kita daripada musuh utama kita yaitu COVID-19. Jadi saya bilang, saya selalu disiplin, saya bilang kalau politik nanti deh kita ngomongnya deh, ada waktunya. Mau jadi presiden, kayak wakil presiden, atau nggak jadi apa-apa juga kita nggak tahu. Karena waktu mau ditunjuk di 2018, sekitar 1 hari sebelum ditunjuk itu saya juga nggak tahu bahwa saya bakal jadi calon gitu loh. Terus 3 hari sebelumnya saya masih di Moskow. Masih di Moskow untuk jadi membawa misi dari pemerintah Provinsi DKI waktu itu. Jadi you never know in politics. Dan untuk daripada musingin mikirin menjadi apa, mendingan saya fokus di hal-hal yang saya bisa kontrol sekarang. Yaitu untuk relawan ini, melawan COVID-19, membuka lapangan kerja. Terus kemarin ada ibu-ibu marah-marah, ini biaya listrik mahal. Terus saya bilang, kenapa nggak kita bikin solusi, bikin energi baru terbarukan kayak solar panel. Jadi kegiatan-kegiatan yang real gitu, yang bisa dirasakan masyarakat. Nanti apapun ini politiknya, ya biarin aja lah, ada yang nentuin di atas gitu loh. Saya kerja aja, nggak mau matok-matok gitu loh. Pokoknya kita kerja yang real, yang bisa dirasakan masyarakat. Saya ingin berada di tengah-tengah masyarakat karena masyarakat membutuhkan solusi yang konkret dari kita. Oke. Jadi apapun juga wadahnya, yang penting harus terus memberikan solusi untuk melayani masyarakat dan memberikan terbaik buat masyarakat. Satu lagi pertanyaan supaya 15. Waduh, apa ya kalau gitu mungkin tanya gini deh, kan ini udah 14. Ini nggak ada di sini. Nggak ada di sini, nggak sih. Tapi satu hal yang saya selalu salut, seriously, I say this many times. Menurut saya Pak Sandi itu orangnya sangat bukan hanya rendah hati, tapi besar hati. Nggak banyak orang yang benar-benar berbesar hati. Berbesar hati itu berarti bukan hanya bukan hanya legowo, tapi bahkan bisa melihat hal yang positif dari siapapun juga, termasuk juga mungkin lawan politik, termasuk juga mungkin orang-orang kan yang lawan politik itu teman diskusi berbangsa, bener nggak? Iya. Bukan artinya terus musuh kita gitu. Betul. Tapi kan nggak semua orang bisa berbesar hati untuk bisa mengetahui apa kelebihannya dan be honest gitu dengan apa kelebihannya. Betul. Gitu. Oke, jadi sekarang kalau gitu Pak Sandi, siapa, kalau boleh nggak saya kasih namanya nanti Pak Sandi, apa satu hal yang kelebihan menurut Pak Sandi? Oke, siap. Oh ya, bisa? Bisa. Oh iya, oke. Ini nggak di skrip loh, ini jadi baru kepikiran. Gak apa-apa. Oke, 5 nama aja deh, 5 nama. 5 nama. Pertama, Pak Anies Baswedan. Kelebihannya, Pak Anies Baswedan ini sangat artikulasinya, bahasanya itu sangat indah ya. Jadi setiap kali dia bicara, kan saya pernah jadi mitranya dia. Saya juga kadang-kadang tertegun gitu dengerin dia lagi bicara gitu. Ya sebagai seorang pendidik ya, dia memang seorang guru yang baik dan sangat inspiratif. Oke. Pak Jokowi. Pekerja. Dia orang kerja, dia saya lihat sendiri kalau itu sih. Dia pekerja keras dan beliau adalah seorang yang sangat merakyat, turun di tengah-tengah masyarakat. Pak Jokowi ini juga membuka satu dimensi baru bahwa seorang yang bukan dari keturunan atau dinasti politik yang besar bisa menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Jadi membuka satu wawasan dan dimensi bahwa
if you work hard, you can achieve. Oke. Pak Ma'ruf Amin. Pak Ma'ruf Amin, Pak Kiai. Jadi Pak Ma'ruf Amin ini jarang yang menyoroti beliau, tapi beliau ini ahli ekonomi syariah. Jadi ekonomi yang berbasis keterbukaan, berbasis keadilan, dan ekonomi yang mampu menurut saya bisa juga mengikis angka kemiskinan. Jadi tugas beliau berat karena di tengah pandemi COVID-19 ini pasti jumlah angka kemiskinan tinggi, dan salah satu cara kita untuk bisa membantu memberdayakan ini dengan memberikan bantuan melalui pendekatan ekonomi yang terbuka, berkeadilan, ekonomi yang biasanya kan kalau kita lihat dalam keadaan ekonomi lagi susah, kita nggak bisa bayar utang, kita ditekan sama yang ngutangin kita kan. Kadang-kadang disita barangnya, diambil motor, diambil mobilnya gitu. Ekonomi yang lebih terbuka dan berkeadilan itu adalah justru kalau lagi susah dikasih kesempatan untuk merestrukturisasi, dikasih waktu. Karena sebetulnya mayoritas dari pengusaha itu bisa dipercaya. Mereka itu pekerja keras, mereka harus diberi kesempatan. Oke. Mas AHY, Agus Harimurti Yudhoyono. Mas AHY ini kawan saya ya, kawan baik saya, dan saya bisa melihat beliau adalah seorang tokoh muda yang memiliki dedikasi. Saya melihat bagaimana transformasinya Mas AHY dari sebagai seorang prajurit terus akhirnya menjadi tokoh politik ya. Memiliki satu tentunya membawa aura Pak SBY ya, Mas AHY ini, dan ini adalah tokoh muda masa depan kita. Oke, terakhir Pak Ahok. Pak Ahok, oh ini sekarang Pak Komut Pertamina. Saya ini ya sebetulnya punya hubungan baik sama Pak Ahok, dan sebelum saya di ranah publik, saya selalu mengundang beliau menjadi inspirator dan motivator di acara tempat kami bekerja ya, karena saya juga melihat bagaimana dia melakukan kerja nyata di DKI. Dan setelah kita berhadapan-hadapan waktu Pilgub DKI, saya lihat bagaimana dia pejuang yang keras, dan dia mengalami up and down, dan luar biasa bagaimana dia menyikapi waktu dia harus menjalani hukuman dan keluar, creating his new life seperti sekarang dan memulai karirnya baru. Jadi menurut saya ya Pak Ahok ini kita tunggulah, karena Pertamina ini menjadi BUMN terbesar di Indonesia dan sekarang dia yang memimpinnya gitu. Kita tunggu solusi-solusi khas Pak Ahok yang lugas, tegas untuk memangkas mafia-mafia di Pertamina dan mengangkat Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia. Itu yang kita tunggu. Mudah-mudahan. Amin. Sekarang saya boleh ada satu pertanyaan nggak buat saya? Aduh, apa boleh. Ada apa sih dengan angka 4 itu? Saya selalu terbayang-bayang gitu kalau di Singapura, di Hong Kong gitu, dan sebagian di Jakarta juga. Lantai 4 nggak ada, 14, 24. Karena apa? Karena kalau menurut kepercayaan Chinese, 4 itu kan bahasa Mandarinnya se itu death. Mati gitu. Jadi biasanya sebisa mungkin nggak ada unsur 4. Apalagi 14. Wah mungkin saya lafalnya beda ya, karena kan ada nada-nadanya. Jadi itu kayak double gitu. Jadi biasanya kan 14, hampir kita 14 tadi. Tapi saya nggak sadar, karena walaupun saya sebenarnya keturunan Tionghoa, Chinese, tapi sebenarnya kita nggak pernah tahu tentang hal-hal seperti itu. Saya nggak ngikutin Feng Shui, nggak ngerti. Saya bahkan nggak sadar sendiri. Bang Sandi yang ngasih tahu. Saya karena berkarir sempat kerja di Singapura, terus di Hong Kong, jadi kayak otomatis juga gitu loh. Dan tahu angka 8 itu katanya angka hoki ya. Angka hoki, betul. Kenapa itu? Karena Fat ya. Dan saya lahir kan 28, Yifat. Jadi katanya itu angka bagus banget 28. Apa artinya Yifat itu? Katanya continuing prosperity ya. Betul.
Keberuntungan yang terus menerus. Iya. Wow, berarti Pak Sandi bisa bahasa Mandarin dong ya? Ya waktu tinggal di sana kan harus paling nggak mengerti. Mantap. Kalau mau pesen chicken rice, Tapau. tapau. Kalau itu Hokkien banget. Iya betul. Tapi itu sih, cuma mungkin di beberapa shopping mall, kayak di apartemen saya tuh angka 4-nya nggak ada. Jadi liftnya 1, 2, 3, 5, lantai 14 juga nggak ada. Lantai 40 tuh di skip semua. Jadi langsung lantai 30 habis itu langsung lantai 50. Beneran itu di skip semuanya. Karena mungkin sometimes kadang-kadang walaupun kita nggak percaya, tapi kan kadang-kadang orang pengunjung mungkin berpercaya atau mungkin yang beli rumahnya juga percaya. Betul, yang gitu, nyewa, yang nyewa juga. Jadi biasanya seperti itu. Yes. Thank you so much. Thank you so much sudah meluangkan waktu. Thank you so much juga sudah mengundang saya ke sini. Sukses terus buat Pak Sandi. Makasih banget dan thank you untuk Mary Riana Group yang sudah memberi kesempatan kita collabs hari ini dan sukses untuk new normalnya, M Cookies-nya dan produk-produk lainnya. Amin. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube-nya Sandiaga Uno. Dan ada juga, banyak. Yang mana nih yang mau disebut? Sandi Uno TV. Sandi Uno TV berarti ya. Subscribe. Sandi Uno TV. Yes. Thank you. Sukses friends. Bye-bye. Oke, dan sekarang bukan hanya politician, bukan hanya pengusaha, tapi jadi YouTuber juga. Kenapa? Butuh income sis. Lumayan income-nya sis. Nggak mungkin. Hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.